Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya ya teman-teman. Kali ini saya mau berbagi cara menjahit list ya teman-teman. Kerak list di bagian kerak ini ya teman-teman. Caranya cukup simpel sekali, ukuran 1 cm. Dan di video akhirnya ada cara juga untuk menggosoknya supaya rapi. Oke ya teman-teman, lanjut videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Aulia. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi cara membuat list di bagian kerak teman-teman. Dan ini bahannya ya, kalau begini bujur ya, dan ini melintang, kalau begini serong ya sobat. Karena kerak ini membutuhkan bahan serong aja ya, kalau nggak serong nggak bakalan rapi ya teman-teman. Melintang bujur juga bisa, cuman perbedaannya beda jauh ya teman-teman. Ini saya ambil bahan serong dan kemudian saya gosok ya, lalu tekan sama kayu dan kemudian saya garis atau penggaris saja, karena list ini saya buat 1 cm saja ukurannya, satu garis saja dilipat 2 ya teman-teman, seperti ini. Karena ini udah saya setrika, jadi saya nggak perlu dijahit mesin lagi ya teman-teman, langsung aja. Kalau misal kalian kesusahan, kalian jahit mesin aja ya teman-teman, kalau sudah di gunting ini ya teman-teman. Lalu saya lanjut ke mesin ya teman-teman, dan ini baju yang udah saya jahit lalu saya pasang listnya. Cara memasangnya cukup mudah, simpel ya teman-teman, seperti ini. Dan ini cara pasang listnya saya tandai dulu sekitaran 1 cm. Kalau misal kalian kesusahan, kalian tandain aja ya teman-teman, seterusnya sampai ke ujung ya teman-teman. Dan kemudian saya jahit ya teman-teman, tidak lupa dijahit kunci ya teman-teman. Ini usahakan 1 cm dijahit lurus, dan di bagian bawah jangan ditarik ya, kalau ditarik hasilnya akan kendal. Yang di bagian bawah dibiasakan saja ya cara pegang bahannya, jangan dikendorin, jangan terlalu ditarik seperti ini ya teman-teman. Ini kalau ini di bagian elihnya saya langsung aja, kalau misal kalian tidak bisa, kalian jahit dulu ya biar tidak meluntir ya teman-teman. Kalau mengikuti cara seperti ini ya gak bakalan meluntir. Disamain di bagian bawah dan juga listnya dipegang, dirapiin seperti itu ya teman-teman. Karena saya buat list sekitaran 1 cm aja. Kalau kalian pengen lebih kecil lagi, kalian garis aja, kurangin aja ya teman-teman, bikin lebih sekecil mungkin juga lebih bagus, karena ini saya maunya 1 cm saja. Nah seperti ini ya teman-teman, cara membuatnya cukup simpel ya teman-teman dan mudah dipahami. Nah ini hasilnya yang udah saya jahit ya teman-teman, seperti ini 1 cm, semua keliling ini 1 cm ya teman-teman. Ayo kita lanjut cara ngelipat ke dalam, dan juga ini tidak timbul ya teman-teman. Ini di bagian sini seperti ini lipat ya, biar tidak ada lebihnya di waktu di bagian ngelipat. Ikutin saja contoh ini ya teman-teman. Kalau misal kalian masih melambung, kalian ulangin lagi cara nonton ini ya teman-teman, di video ini ulangin lagi ya teman-teman. Nah kemudian saya jahit ya teman-teman, saya matikan dulu lampunya ya biar enggak hilau gitu ya. Nah tidak lupa saya jahit kunci ya teman-teman, saya nyalain aja lampunya ya, jangan lupa dijahit kunci ya. Dan cara ngelipatnya diperhatiin aja ya teman-teman, dan cara memegangnya. Nah seperti ini ya teman-teman, dan di bagian bawah dan juga di dalamnya seperti ini ya teman-teman, agar tidak meluntir dan disamain. Dan cara pegangnya seperti begini saja ya teman-teman, tidak susah ya teman-teman. Lakuin terus-menerus agar tidak meluntir. Dan di bagian bawah dan juga ngelipatnya juga seperti ini ya teman-teman, lanjut dijahit seperti ini. Jangan lupa sambil dirapiin, diraba ya gitu ya teman-teman. Terus jahit, udah dijahit tidak lupa diraba lagi di bagian bawah biar
bisa diimbangin gitu ya. Ini di bagian tengah ya, ditahan. Cara menjahitnya juga sambil ditahan gitu ya teman-teman, sambil ditahan di bagian yang saya pegang, dan juga di bagian bahan ini sambil didorong ke depan ya teman-teman, biar menjauhkan dari melintir gitu ya teman-teman. Sengaja saya pakaikan lampu ini biar kelihatan ya teman-teman. Kalau mau ngelipat juga jangan lupa sambil dirapin ya teman-teman. Sekali sudah sampai di tengah dan juga sampai di ujung, dan di bagian bahan jangan lupa sambil dipegang agar tidak meluntir. Kalau jahit ini gampang-gampang susah ya teman-teman. Kalau untuk pemula ini cukup simpel ya teman-teman. Kalau untuk pemula ini bisa dibilang gampang-gampang susah gitu ya. Ini hasilnya ya teman-teman, yang udah saya jahit. Di bagian bawah ya juga seperti ini, kampu-kampunya kelihatannya ya teman-teman, seperti ini. Kalau ngikutin cara ini mudah-mudahan sama ya teman-teman. Kalau misalnya kalian susah ya ikutin lagi ya teman-teman cara ini. Lanjut saya jahit ya teman-teman. Di bagian pojok ini saya gunting ya teman-teman, biar tidak kebanyakan kampu. Jangan lupa sambil dirapiin ya teman-teman. Ya teman-teman, jangan skip. Di akhir video ini ada juga cara untuk menyetrika ya teman-teman, biar hasilnya benar-benar bagus ya. Ini di bagian pojok kurang lebih sama kayak di depan ya. Cara ngelipatnya seperti ini ya, agak diserongkan sedikit biar tidak timbul ya teman-teman, biar tidak timbulnya seperti ini di pojokkan. Di bagian depan dan juga akhir ini juga sama ya teman-teman caranya. Seperti dilipat ini kan enggak nongol ya teman-teman kampunya, biar kelihatan rapi ya teman-teman. Ini karena ini kan enggak ada yang nggak suka pakai kerah sangha ya teman-teman, dibikin aja seperti ini kayak model kerah gitu, karena ini kan di list ya teman-teman. Nah, saya sudah selesai ya teman-teman, seperti ini hasilnya. Karena ini ukuran 1 cm ya teman-teman. Kalau mau bikin lebih kecil lagi, kalian bikin aja 2,5 cm ya teman-teman, dilipat seperti ini. Hasilnya bikin yang lebih kecil lagi ya teman-teman, karena ini sukanya yang agak besar ya, 1 cm. Nah, ini yang udah saya gosok ya teman-teman, yang udah saya gosok seperti ini hasilnya. Ini kan lebih bagus. Lalu saya lanjut di bagian sebelah ini, kan saya belum gosok ya teman-teman. Ini perbedaannya, yang belum digosok yang sudah digosok ya teman-teman. Ini cara untuk ngeletakin bahannya ke bantal. Kalau ngeletakin bahannya ke bantal seperti ini, dirapiin saja ya teman-teman, biar bahannya tidak kusut, tidak terkena setrikaan. Biarpun terkena setrikaan, bahan ini pun tidak kusut kena setrikaan, paling dia terkena uap saja ya teman-teman. Di bagian tulang-tulangnya aja ya, kasih air, setrikaannya kenakan di bagian tulang-tulangnya aja ya teman-teman. Seperti ini, gosok-gosok ya, tidak lupa ditekan pakai kayu ya teman-teman, agar matangnya benar-benar. Kalau misalnya masih ada gosok kusut kena setrikaan, kalian balas lagi pakai setrikaan biar rapi ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Dan di bagian belakang cara ngeletakinnya seperti ini. Seperti ini dirapiin ya bajunya, jangan asal gosok ya, dirapiin dulu biar hasil kerahnya rapi juga gitu ya teman-teman. Nah, semprot ya, dibasahin dahulu, kemudian disetrika seperti ini. Jangan dikenain ke bahan yang lain, kena uap-uap dikit tidak masalah, agar tidak kebanyakan menggosok gitu ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat, cukup membantu untuk kalian semua ya teman-teman. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang. Tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya ya teman-teman. Oke, yang sudah nonton dari depan dan sampai akhir, saya berterima kasih banyak ya teman-teman. Oke ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Kalau masih ada kusut-kusutnya, setrika lagi ya teman-teman, karena ini cukup simpel sekali. Oke ya teman-teman, ini bajunya yang sudah selesai ya. Hasilnya lumayan bagus ya teman-teman, karena ini untuk orang berhijab, karena nggak mau kelihatan kerahnya saja ya teman-teman. Jadi ini baju diles saja ya. Udah cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai
Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye, bye bye. Berjumpa lagi bersama Aulia. Bye bye. Terima kasih teman-teman.